Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menjelaskan tentang masalah yang banyak disepelekan oleh beberapa orang, yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara sering disepelekan oleh beberapa orang karena dinilai tidak penting. Tidak penting bagi mereka. Bagi saya itu lumayan penting dan sangat penting. Mereka berpikir kesehatan udara itu tidak terlalu penting karena mereka tidak merasakan dan tidak terkena penyakit paru. Padahal dengan adanya pencemaran udara semakin tinggi kesempatan mereka untuk terjangkit juga dengan penyakit paru. Maka dari itu, izinkanlah saya, Muhammad Akbar Julian Saputra, dari kelas 10 IPA 2, menjelaskan tentang pencemaran udara. Perubahan yang terjadi pada lingkungan sekitar saya dahulu pada awalnya, pada saat saya pindah ke rumah saya yang sekarang, awalnya rumah saya ini pada pagi hari ada kabut embun. Namun setelah beberapa lama, sekarang tepatnya, kabut embun itu sudah tidak pernah terlihat lagi, digantikan oleh kabut asap. Karena daerah saya sekarang sudah dijadikan salah satu daerah konstruksi, bisa dibilang seperti itu. Oke. Penyebab perubahan yang terjadi di lingkungan saya, penyebabnya mungkin bisa dibilang karena dahulu di dekat rumah saya tuh banyak sekali pohon, tapi ditebangin untuk kebutuhan lahan perumahan dan juga toko. Jadi pasokan udara oksigen kami berkurang. Oke. Semakin padatnya penduduk karena ya tadi pohon-pohon ditebangi untuk dijadikan lahan, karena di sini bisa dibilang strategis karena dekat dengan jalan tol. Semakin banyaknya kendaraan pribadi, ya pasti banyak karena meningkatnya populasi penduduk di sekitar sini membuat meningkat pula kendaraan pribadi di sekitar sini. Yang ketiga, meningkatnya jumlah perokok di sekitar rumah saya. Nah, ini meningkatnya jumlah perokok dekat rumah saya itu karena di rumah saya, di daerah saya masih menggunakan sistem dimana lu nggak ngerokok lu nggak keren. Tapi itu salah, bener, salah, sangat amat salah. Saya nggak ngerokok, jadi ya bisa dibilang kalau orang sini bilang saya nggak keren. Tapi jangan, itu bisa bikin kalian kena penyakit paru, jangan. Yang kelima, sikap acuh masyarakat terhadap kualitas udara sekitar. Nah, sikap acuh ini sangat terasa ya untuk di daerah dekat rumah saya ini. Saya sebut daerah dekat rumah saya itu daerah Tapos. Itu di sini sangat sulit untuk merealisasikan hidup kayak untuk menjaga kesehatan udara gitu. Itu sangat sulit di sini. Contohnya saja di sini masih menggunakan plastik kresek untuk kegiatan sehari-hari, padahal bisa diganti dengan tas belanja mungkin atau yang lain. Bisa juga di sini masih menggunakan sedotan plastik ya, dan
ya seperti yang saya bilang tadi, tingkat perokok banyak, hutan-hutan ditebangi, lalu uh, meningkatnya populasi, jadi semakin lumayan buruk di sini tuh. Dan terlebih lagi karena di sini saya bilang tadi strategis, lumayan strategis, jadi ada beberapa uh, pabrik lah yang beroperasi di sekitar saya. Berikutnya ada juga beberapa jenis limbah yang ada di sini. Biasanya asap-asap kendaraan konstruksi. Kendaraan konstruksi itu uh, lumayan banyak di sini karena kan lagi dikonstruksi kan dekat-dekat rumah saya. Jadi ya itu salah satunya. Terus asap rokok ya seperti yang saya bilang tadi, itu bisa menimbulkan pencemaran udara dari asapnya itu yang ini. Ya entah nggak tahu kayak gimana, cuma pasti ada asapnya gitu kan. Terus pembangkaran sampah ya yang seperti saya bilang tadi, bahwa orang-orang sini tuh masih kurang peduli dengan lingkungannya, jadi mereka masih membakar sampah. Yang berikutnya asap kendaraan pribadi ya, seperti yang kalian tahu, populasi tinggi, kendaraan pribadi meningkat. Asap asap limbah pabrik, nah ini terkadang ada beberapa pabrik nakal yang tidak menjalankan SOP-nya untuk limbah. Di sini ya adalah beberapa seperti itu. Jadi memperkeruh di sini. Upaya yang dapat kita lakukan. Upaya yang dapat kita lakukan menurut saya, satu itu melakukan reboisasi. Iya, benar, melakukan reboisasi menurut saya. Karena di sini tuh pohon itu sudah sangat-sangat kurang kalau dibandingkan dengan manusianya gitu. Jadi menurut saya kurang suplai udaranya. Dua, berjalan kaki atau bersepeda. Ini mungkin karena saya dekat dengan tol, jadi di sini lebih dominan mobil, atau ya kalau nggak mobil motor lah. Jarang sekali saya melihat ada orang menggunakan sepeda dan jalan kaki, jarang sekali. Yang ketiga menggunakan angkutan umum. Menurut saya ini sangat sulit dilakukan ya, karena di daerah saya ini angkutan umum ini sangat jarang. Bisa disebut ini masih terisolir lah tempat saya ini. Yang berikutnya mengurangi penggunaan plastik. Saya harap bisa orang-orang sekitar saya bisa mengurangi penggunaan plastik. Berikutnya berhenti merokok. Nah ini kan kembali ke pribadinya masing-masing. Jadi tolong bagi perokok yang melihat video saya, kalian tolonglah sadar. Just a fun fact, saya punya penyakit asma, jadi tolong kalau bisa kita jaga bersama kualitas udara ini biar kita semua senang dan bahagia. Dan berikutnya memberi penyuluhan tentang pentingnya kualitas udara dan cara menjaga kualitas udara. Nah di daerah saya ini saya belum pernah mendapatkan penyuluhan tersebut. Bahkan menurut saya orang-orang sini tuh terkesan tidak memperdulikan. Bahkan sekelas kayak orang-orang kayak lurah gitu-gitu itu saya harapkan kedepannya akan ada penyuluhan untuk ke lingkungan sekitar, terutama tentang udara. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila banyak kata-kata yang belibet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.